Marni secara tidak sengaja menemukan sebuah kecelakaan mobil. Namun, pikiran pertama yang terlintas bukan untuk menolong, melainkan menggunakan keterampilan menjahitnya yang luar biasa untuk menciptakan sebuah kejahatan sempurna, membuat kedua orang yang terluka itu mati, lalu mengambil uang mereka. Dengan cepat, Marni menghentikan mobil dan mengeluarkan kotak jahit portabelnya. Lalu, ia memasukkan sebatang kayu di kedua ujung kotak tersebut. Setelah itu, ia mengikatkan benang kuning pada salah satu kayu, kemudian menarik benang kuning itu, mengelilingi kaca spion dan terus menariknya keluar melalui jendela mobil. Selanjutnya, dengan cara yang sama, ia menggunakan jarum jahit untuk menarik benang merah dan terus memanjangkan benang itu keluar melalui jendela mobil. Marni berencana menggunakan dua jarum, dan benang ini yang tampak tak mencolok untuk membuat dua pria yang tergeletak di tanah saling membunuh. Marni berjalan pelan menuju pria berambut pirang di depan dan memasukkan salah satu benang dan jarum ke rantai borgolnya, lalu berjalan ke belakang dan mengikatkan kedua jarum dan benang itu pada sepatu pria tersebut. Pada saat itu, pria bertopi di belakang sepertinya mulai merasakan bahaya, namun sayangnya dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Marni dengan sekuat tenaga menarik pria bertopi itu dan memposisikannya menghadap pria berambut pirang. Kemudian, ia mengambil jarum dan benang lainnya, memasukkan benang merah itu melalui manset lengan pria bertopi, lalu menarik kedua benang itu dan berjalan ke depan. Ia berniat untuk melilitkan ujung kedua benang itu pada senjata masing-masing pria. Setelah semuanya siap, Marni kembali ke mobil dan menekan pedal gas hingga habis. Dalam sekejap, kedua gulungan benang itu mulai berputar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kedua gulungan benang itu sudah terurai sepenuhnya, namun Marni tetap menginjak gas dengan keras. Pada saat itu, kedua senjata itu juga tertarik oleh benang dan bergerak maju dengan cepat. Kedua senjata itu hampir sampai ke tangan kedua pria itu secara bersamaan. Kemudian kedua pria itu saling menembak dan membunuh satu sama lain. Akhirnya Marni mundur dan kembali untuk mengambil brankas yang penuh dengan uang. Ternyata, ketika Marni pertama kali tiba di lokasi kecelakaan, dia melihat bubuk putih di seluruh tanah dan sebuah brankas. Dia juga mengamati bahwa kedua pria itu memiliki bekas-bekas perkelahian, jadi dia menyimpulkan bahwa mereka sedang berada dalam hubungan permusuhan dan pasti akan saling membunuh begitu mereka mendapatkan senjata mereka. Namun Marni tidak bisa tersenyum lama. Dengan cepat, dia menghentikan mobil dan buru-buru mengumpulkan kembali kedua jarum dan benang yang tertutup sidik jarinya. Tapi pada akhirnya, dia hanya berhasil mengambil jarum dan benang kuning, sementara untuk yang merah, dia hanya menemukan benangnya. Jarumnya sudah menghilang. Marni panik total. Dia cepat-cepat mengemudi kembali ke lokasi kejadian. Setelah mencari-cari, dia akhirnya menemukan jarum itu tertancap di telapak tangan pria bertopi.